Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa mengenai peran dari Bapas ya, Badan Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon ya pemirsa. Dan bagaimana nih upaya untuk menekan kekerasan pada anak ya yang saat ini di Cirebon dan sekitarnya. Boleh dibilang ini pemirsa informasi-informasi yang masuk baik ke koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon, radarcirebon.com, kemudian juga di Radar Cirebon Televisi. Ini angkanya naik nih pemirsa. Nah, apa sih peran Bapas, kemudian upaya apa saat ini yang dilakukan oleh Bapas, kemudian bagaimana cara agar misalnya ada ini pemirsa kekerasan pada anak, kemudian bisakah meminta pertolongan pada Bapas dan seterusnya ya. Kemudian juga kalau toh menghubungi Bapas, nah ini alamatnya di mana dan seterusnya. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti yang menjadi narasumber adalah pembimbing kemasyarakatan Madya Bapas kelas 1 Cirebon. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan. Berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. 30 jaksa hadapi Sambo CS. Berkas sudah lengkap, segera diseret ke meja hijau. Itu pemirsa. Segera masuk ruangan sidang. Ancaman hukuman mati pemirsa. Kemudian bos pabrik petasan meregang nyawa. Tempat produksi meledak saat cuaca sedang panas-panasnya pemirsa. Kemudian kehati-hatian proses penyidikan Polresta Cirebon soal penanganan kasus Bribtu C. Ini juga masih ada kaitannya dengan yang pagi hari ini yang kita akan bahas ya. Ini pemirsa. Kemudian sedia gula untuk mengundang semut. Bos Grage Group bicara peluang BIJB Kertajati. 2 ex KPK bela Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pastikan akan objektif. Itu pemirsa. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Babel Alfonso. Kemudian banyak simpatisan dan menjadi pemenang pemilu ini menelusuri jejak PKI di kota Cirebon pemirsa. Catatan bagian 2 ini terus bersambung. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini pemirsa dari halaman Metropolis kota Cirebon. Ini pemirsa. Postur APBD tahun 2023 turun. Nah, penyampaian RAPBD di tahun 2023 lebih awal, target sejahterakan rakyat. Kemudian ini pemirsa 38 gelato berkonsep backyard. Itu pemirsa dari halaman Metropolis kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Nah, Bupati Imron kaget dengan manuver Abraham. Manuver soal apa nih pemirsa? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya, ini pemirsa masih dari halaman Kabupaten Cirebon. Nah, ratusan balita stunting, kumpulkan seluruh instansi, Dinkes bakal validasi ulang. Tuding eksekutif legislatif tidak paham tupoksi BPBD. Itu pemirsa. Kemudian manajemen keselamatan lalu lintas masih rendah. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat
yaitu Koran Rakyat Cirebon. Kelas khusus demokrasi pemilu untuk belajar. Kemudian APBD di tahun 2023 surplus 28 miliar. Nah, ini pemirsa. PSGJ optimis juara. Kemudian polisi tetapkan 4 tersangka. Itu pemirsa. Sebar 257 tim pendamping keluarga di setiap RW. Ini langkah pemerintah Kota Cirebon untuk mencegah penyebaran stunting. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada pembimbing kemasyarakatan Madya Bapas kelas 1 Cirebon, ada Imam Ahmad Ghazali. Saya memanggilnya dengan Kang Imam. Iya. Selamat pagi Kang Imam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Imam? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, tetap bersemangat nih Kang Imam ya. Semangat selalu. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Mohon pemirsa, saat Anda ingin berinteraksi langsung, ngebelnya jangan ke nomor WhatsApp, langsung saja 0231482138. Saya ke Kang Imam nih, Kang Imam. Siap. Ini berita-berita ya, kurang lebih 1 bulan ini di wilayah Cirebon ini dijejali dengan berita-berita berkaitan dan kekerasan pada anak, kekerasan bapak tiri kepada anaknya dan seterusnya ya. Kemudian bullying juga. Catatan Kang Imam di Bapas kelas 1 Cirebon ini berkaitan dengan kekerasan pada anak ini. Silakan. Iya. Terima kasih ini Mas Apip yang telah kesekian kalinya mengundang Bapas Cirebon untuk melakukan talk show di sini. Perlu kami sampaikan di awal bahwasannya catatan kami di register kami sampai dengan akhir bulan September atau tanggal kemarin tanggal 28 masuk sejumlah 133 permintaan litmas baru. 133? Iya. Ini berbeda nggak? Wilayah 3. Iya, di wilayah. Berbeda nggak dari sebelumnya, tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya. Di bulan September juga. Pantauan kami ketika laporan akhir tahun 2021 hampir 200, menembus hampir 200. Saat itu memang cukup tinggi ya, karena ada kasus-kasus demo yang melibatkan anak-anak itu kasus jumlahnya puluhan. Nah, di semester di triwulan ketiga ini masuk kurang lebih 133 dalam wilayah wilayah 3 Cirebon. Kasus yang paling menonjol memang kekerasan. Apa itu bentuknya? Yaitu kasus penganiayaan, pengeroyokan, pengerundungan tadi salah satunya. Bullying ya? Iya. Tapi kalau untuk kasus tadi yang diungkapkan di awal tentang tindak asusila, di mana itu adalah anak menjadi korban, itu bukan domain dari Bapas Cirebon. Itu lebih karena yang anaknya tadi statusnya adalah korban, dia menjadi dampingan dari rekan kami, pekerja sosial profesional. Ya, karena kalau kita bicara masalah anak berhadapan dengan hukum atau biasa disebut ABH, anak berhadapan. Ya, itu image kita harus ada 3 di situ. Apa itu? Anak pelaku, anak, anak korban, dan anak saksi. Nah, di mana pembimbing kemasyarakatan di Bapas Cirebon itu tugasnya lebih konsen ke pelaku. Oh, pelaku. Ya. Untuk korban dan saksi pendampingannya adalah pekerja sosial profesional. Nah, grafik dari pantauan media bahwa beberapa bulan terakhir itu naik grafiknya dari sisi tindak pidana kekerasan. Iya, 2 bulan inilah. Yang memang yang menonjol adalah kasus-kasus tawuran masih ada, masih tinggi. Kemudian juga bullying tadi yang kemarin ramai juga di media. Susukan ya, susukan. Dan itu rata-rata pelakunya di sini adalah pelajar. Iya. Sebagian besar adalah pelajar. Angka 133 tadi masih didominasi oleh pelajar. Iya. Pelajarnya SMA dan SMP. Ya, nah itu makanya nanti di program selanjutnya kami Bapas Cirebon memiliki upaya preventif
moga-moga dalam waktu dekat ini, karena ini upaya preventif sebenarnya sudah pingin kita laksanakan jauh-jauh hari, tapi terkendala pandemi sehingga kita tidak bisa melakukannya, yaitu kita ingin masuk ke sekolah-sekolah di mana Bapak sebagai sahabat anak. Emang masuk ke sekolah-sekolah, Bapak melihat, Bapak kelas 1 Cirebon melihat bahwa terutama nih anak-anak ya, anak-anak sekolah. Memang ini dalam catatan Bapak tertinggi gitu angkanya. Betul. Jadi ini dirasa perlu untuk masuk ke sekolah-sekolah gitu. Iya, iya. Jadi program kami ada latar belakangnya di mana kami melihat angka mayoritas anak pelaku tindak pidana di wilayah 3 Cirebon ini pelajar. Nah, oleh karenanya program ini sebenarnya sedari dulu, tapi kemungkinan dalam waktu dekat ini kita sudah mulai ada pendekatan ke instansi-instansi. Mungkin seandainya sudah ada komitmen di antara kami dengan instansi dinas pendidikan, mungkin yang SMA ataupun SMP, kita akan mulai jalan kegiatan itu. Dulu sebenarnya sudah hanya beberapa sekolah sporadis. Nah, kalau yang ini mungkin kita akan lebih ke komprehensif, sekolah-sekolah yang tidak hanya yang kita tengah rawan, tapi secara keseluruhan saja. Baik, Kang Imam, ini berkaitan yang tadi disebutkan Kang Imam ya. Memang 2 bulan perkiraan ini kan angkanya naik ya. Ya tadi sampai 133. Ya. Itu yang mungkin terungkap ya. Betul. Iya, banyak yang tidak terungkap nih dengan alasan aib dan seterusnya. Betul. Ya. Dan ini didominasi oleh anak-anak ataupun pelajar lah ya, pelajar lah ini yang dominasi. Dan faktor terutama anak jadi pelaku dan seterusnya. Ini saat Kang Imam menangani kasus demikian, mereka dilatar belakangi oleh apa? Faktor pendorongnya, Kang Imam. Ya. Dari hasil pantauan kami ya, ketika kami melakukan penanganan kasus, rekan-rekan kami melakukan litmas yang oleh tugas kami itu diberikan namanya tugas penelitian kemasyarakatan. Ya, litmas, nah, litmas itulah yang akan menjadi rekomendasi bagi penyidik, kejaksaan, jaksa dan hakim dalam proses persidangan. Nah, dari hasil litmas tadi diperoleh informasi bahwa sebagian besar, ya, mayoritas perilaku tindak pidana anak ini tidak lain adalah lemahnya pengawasan orang tua. Lemahnya pengawasan orang tua. Khususnya di lingkungan pergaulan. Oh gitu ya. Jadi ini lemahnya pengawasan orang tua ya. Dan ini berarti pelajaran untuk orang tua nih yang saat ini. Tapi tentunya tidak hanya sekedar menyalahkan tentang lemahnya dari pengawasan orang tua. Ini harus semua ya. Itu dia. Bukan hanya tahan dulu ya, Kang Imam dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Membuka Anda, silakan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48213138 atau pemirsa bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Bapas dan upaya menekan kekerasan pada anak, ini topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Kang Imam tadi terputus, ada pemirsa yang bergabung ya, saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Assalamualaikum Bung Afif dan Mas Imam. Waalaikumsalam. Ini kemana saja ini Ibu Indra nih? Aduh. Iya. RCTV ini diterimanya oleh televisi yang tabung. Oh, di rumah tuh ya. Dan digital nih nggak bisa terima RCTV. Masa digitalnya nggak kena, Bun? Iya. Ini suara yang tidak asing lagi nih, suara khas ini. Iya. Iya, melodi memori ini. Nah. Iya, Bun, silakan, Bun. Ya. Bunda Indra. Mas Imam dan Bung Afif. Ya. Ini menarik ini, kekerasan pada anak ya. Iya. Ada Bung Afif, kekerasan yang belum diungkap oleh siapapun. Apa itu? Ya. Sebagai guru,
Bu Indra kan punya banyak pengalaman. Iya. Nah, ada kekerasan yang sepertinya halus. Kan remaja-remaja tuh, Iya. yang laki-laki tuh naksir yang cewek. Lalu tiap hari menggoda aja. Kamu pacar saya ya, saya sayang sama kamu. Oh, di sekolah itu ya. Kenyataan sayang, tapi itu juga merupakan bullying bagi si ceweknya sampai nangis begitu. Oh, iya, ini iya. bagaimana Ini masuk mengenai bullying ini? ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara yang khas dan lama tidak berinteraktif ini ya. Langsung ditanggapi saja nih Kang Imam ya, berkaitan dengan kekerasan yang belum diungkap, yaitu yang tadi cerita-cerita di sekolah itu ya. Seorang cowok atau laki-laki mengatakan, kan banyak ya begitu di sekolah itu ya, kamu pacar saya, sampai nangis gitu ya. Ini masuk bullying nggak gitu Kang Imam? Ya, sampai saat ini sebelumnya Bunda Indra ya, ini wanita inspiratif Indonesia sebenarnya ya. Kartini Cirebon juga beliau. Iya. Kartini masa kini itu. Itu dia. Betul, kemarin kalau nggak salah beliau mendapatkan penghargaan sebagai apa ya? Iya, wanita inspiratif. Wanita inspiratif ya. Iya. Selamat sekali lagi Bunda Indra ya. Berkaitan dengan kasus yang disampaikan Bunda Indra, memang kami belum pernah menerima kasus-kasus tindak pidana sejenis itu. Walaupun kami tahu dari pegiat-pegiat perempuan ya, pujian ya yang sebenarnya nadanya ada nada merendahkan kadang-kadang diterima wanita dengan baik-baik juga. Dan karena yang tadi disampaikan Bunda Indra mungkin pujian. Iya, karena mungkin di sekolah itu udah biasa gitu. Ya, itu. Banyak hal-hal yang biasa padahal itu adalah masuk dalam kata Kang Imam tadi perundungan ya. Iya, bullying. Iya, bisa jadi akan menjadi kategori bullying ketika yang bersangkutannya merasa direndahkan. Tapi kalau konteks bercanda sering juga terjadi di antara kita. Mungkin Mas Awib dulu juga berlaku seperti itu gitu kan ya. Artinya atau mungkin Bunda Ida juga mengalami dulunya hal ini sehingga dia menyampaikan kasus ini ya. Iya, sampai nangis mungkin Bunda Indra. Iya. Seandainya memang ada indikasi-indikasi direndahkan dari sisi martabat kewanitaannya, mungkin juga bisa dilaporkan sebagai kasus dalam kategori tindakannya tidak menyenangkan. Itu perbuatan bisa tidak menyenangkan. Tetapi ini belum pernah masuk ke kami untuk kasus-kasus yang seperti ini. Gitu. Tapi masuk nggak, Kang Imam? Maksudnya masuk dalam kategori bullying nggak? Ya tadi colek ke perempuan gitu. Kamu pacar saya apa? Terus dianya tetap nggak mau terus nangis gitu? Ya. Tadi kan kadang-kadang kita dalam berinteraksi sosial ini kan ada momen-momen bercanda ada, tapi ada juga kalau yang tadi dikatakan momen serius dan kemudian juga di situ betul-betul tidak bisa diterima oleh lawan jenisnya dan seakan-akan malah merendahkan martabatnya. Dari sisi hati juga tidak bisa menerima, itu masuk ke kategori tadi bullying, perbuatan yang tidak menyenangkan tadi gitu ya. Oke, Kang Imam ya, itu Bunda Indra ya, jawaban dari Kang Imam nih, pembimbing kemasyarakatan Madya Bapas kelas 1 Cirebon. Ini tadi ya tentang kekerasan anak tadi pada anak. Nah, ini kategorinya menurut Kang Imam ini faktor dominan ini adalah keluarga. Ya, betul. Nah, ini Kang Imam mengatakan demikian, apakah karena Kang Imam sudah analisa atau ngobrol dengan para pelaku atau bagaimana, Kang Imam? Ya, jadi informasi tadi itu secara faktual memang kami peroleh dari hasil galian informasi rekan-rekan kami yang ada di lapangan ketika melakukan wawancara tidak hanya terhadap anak, ya. Ketika seorang pembimbing kemasyarakatan Bapas menangani sebuah kasus, beliau tidak hanya menggali informasi dari anak pelaku, tetapi juga keluarga, masyarakat, aparat desa, guru bahkan. Secara komprehensif informasi kita dapatkan dari beberapa sumber tadi. Dan dari olah informasi tadi, ya tentunya saya sampaikan tadi kelemahnya pengawasan keluarga tidak hanya tunggal ya. Kalau faktor pasti adalah tunggal, tapi kalau kita bilang dominan di situ. Di sini teknologi jelas ya kan. Kemudian lingkungan pergaulan. Kalau kita bisa masalah faktor penyebab tentunya banyak sekali yang kita bisa ambil,
dalam hal ini dan menjadi tanggung jawab semua lini. Saya tidak hanya menyalahkan orang tua, lingkungan pergaulan, tentunya di sini pemerintah menurut saya juga ada andil di situ. Ya kan? Ada andil di mana? Contoh kasus seperti ini. Di Undang-Undang Perlindungan Anak tentang sekarang meningkat loh Mas Afif juga ini untuk dia di tingkat ketiga nih. Yang pertama adalah catatan kami nih. Penganiayaan, kekerasan tadi, yang kedua adalah masih pencurian termasuk pembekalan juga, kemudian kekerasan seksual nih masuk nih, asusila ini. Nah, ini yang tadi saya menjadikan salah satu bukti bahwa pemerintah juga dalam hal ini harus andil kepeduliannya, di mana dari perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah 3 kali ada perubahan di sini. Itu selalu menambah muatan berat di ancaman pidananya. Yang dulu 3 tahun meningkat menjadi 5 tahun, yang terakhir 5 tahun plus kebiri. Iya, kebiri. Nah, Oke. artinya di situ pemerintah tidak atau belum atau kurang mencari upaya preventifnya. Apa itu buktinya? Bagaimana mereka bisa mensortir situs-situs pornografi di dalamnya? Ini kan tidak bisa terbendung. Tapi sementara di hulunya itu dijerat dengan ancaman pasal-pasal yang sangat memberatkan. Itu bagus. Tetapi maksud saya harusnya sinkron antara hilir dan hulu itu upayanya harus menyeluruh. Kang Imam, kenapa faktor yang dominan adalah keluarga gitu? Disebabkan kurangnya kontrol keluarga gitu ya, dan seterusnya. Kenapa gitu Kang? Faktor keluarga yang menjadi dominan berkaitan dengan adanya faktor pendorong kekerasan pada anak itu. Ini kami jadi ngobrolnya parenting nih Mas. Iya. Boleh nanti kesempatan di sesi setelah ini masalah bapasnya kita ungkap juga ya, peranan bapasnya gitu. Jadi jelas kenapa di sini lemahnya pengawasan orang tua. Orang tua lemah karena ada sisi lain yang kuat, tentunya gitu. Kita bisa bilang lemah kalau ada pembanding salah satunya kuat kan gitu. Nah, kuat dalam arti pengaruh pergaulan saat ini, lingkungan pergaulan jauh lebih kuat dibanding dengan pengawasan orang tua tadi. Nah, ketika pengawasan dari orang tua lemah, dia cenderung akan terpengaruh oleh lingkungan pergaulan. Salah satu faktornya adalah faktor dari perkembangan psikologis remaja itu sendiri. Di mana dalam waktu-waktu masa remaja muncul di situ adalah pertentangan, membantah mulai. Kemudian kehidupan mulai membentuk kelompok-kelompok, komunitas-komunitas kecil sebayanya yang itu menjadi lebih kuat pengaruhnya terhadap perkembangan psikologis dia. Dari sisi internalnya ya, artinya psikologi. Sisi lain jelas mungkin tidak menyampaikan secara keseluruhan bagi orang tua bahwasanya lemahnya tadi juga. Kalau saya bisa sampaikan mungkin orang tua melakukan pendekatan dari sisi apa nih? Mungkin dari agama ataupun dari akademis. Mangga banyak sekali solusi yang bisa diambil. Baik ya, dan tetap dominasi adalah di keluarga ya. Baik, oke. Tahan dulu nih Kang Imam dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Di hadapan Anda pemirsa, dan saya kembali ke Kang Imam Ahmad Ghazali nih, pemirsa pembimbing kemasyarakatan Madya Bapas kelas 1 Cirebon. Kang Imam, ini dengan kondisi seperti saat ini, kekerasan pada anak meningkat, kadang anak jadi pelaku dan seterusnya lah ya. Anak jadi korban juga. Nah, peran ya atau upaya Bapas untuk menekan kekerasan pada anak itu lewat cara yang tadi salah satunya pernah dilakukan ke sekolah-sekolah ya. Kemudian dengan cara apa lagi nih? Peranan Bapas posisinya di mana nih, Kang Imam? Oke. Jadi dengan dasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di situ jelas disampaikan bahwa peranan Bapas, peranan pembimbing kemasyarakatan Bapas sangatlah dominan dalam hal penanganan anak berhadapan dengan hukum. Dari awal pra-adjudikasi, proses adjudikasi dan
pasca atau pos adjudikasi Bapas ada di dalam prosesnya. Jadi gambaran sederhana seperti ini. Ketika seorang penyidik menangani sebuah kasus di mana pelaku tindak pidananya adalah kategori anak, yaitu di bawah 18 tahun, itu meminta pendampingan dalam pemeriksaan dan penelitian kemasyarakatan kepada Bapas. Kami melakukan pendampingan di situ dalam pemeriksaan PAP, kemudian melakukan penelitian kemasyarakatan. Kami turun ke sekolah, ke desa, ke orang tua dan berbagai pihak yang memungkinkan kami mendapatkan data dukung yang kuat tentang latar belakang anak. Kemudian hasil dari yang kami namakan litmas tadi menjadi acuan, menjadi pertimbangan penyidik, jaksa dan hakim dalam proses adjudikasi selanjutnya. Dalam proses pendampingan pelimpahan berkas di kejaksaan pun kami hadir di situ mendampingi anak pelaku tentunya ya. Begitu juga dalam proses sidang. Proses sidang pembimbing kemasyarakatan Bapas selalu mendampingi di situ untuk mempertanggungjawabkan hasil litmasnya, hasil temuannya, juga memberikan motivasi dan ketenangan bagi anak sehingga bisa mengungkapkan permasalahan dengan objektif. Baik. Setelah ada vonis dari hakim, dari pengadilan, proses bimbingan oleh pembimbing masyarakat terhadap klien masih berlangsung. Oh, tidak berhenti sampai tidak berhenti, itu ya? Tidak berhenti sampai betul-betul nanti dikatakan dari sisi vonisnya selesai dan kita terminasi, kita akhiri. Kita awasi selalu walaupun sudah vonis. Itu jadi peranannya begitu kan? Iya. Jadi dari hilir ke hulunya itu betul-betul menyeluruh kita ada dari pra adjudikasi, adjudikasi dan pos adjudikasi Bapas selalu ada. Kalau peranan preventifnya apa gitu kan? Ya, tadi preventif tadi sebenarnya tidak masuk ke tupoksi, tapi itu adalah ide-ide kreatif dari kami saja untuk kita masuk ke sekolah-sekolah, ya. Dan tentunya ketika kita melaksanakan penelitian kemasyarakatan di masyarakat desa atau ke aparat desa, kita pasti sampaikan informasi yang positif tentang upaya preventif pencegahan dari tindak pidana masyarakat yang ada di situ. Itu pasti kita sampaikan. Dan ini kalau pendampingan terhadap anak ya, terutama anak jadi korban, jadi pelaku, pernahkah misalnya mengajak atau menggandeng Bapas ini psikolog gitu dan seterusnya gitu kan? Iya, jelas. Jadi sekali lagi kita batasin dulu ya, kalau untuk Bapas itu fokus ke anak pelaku. Tapi tentunya dalam sebuah kasus ada anak pelaku dan bisa jadi ada anak korban. Penyidik biasa sudah langsung memintakan untuk pendampingan korban kepada pekerja sosial profesional. Nah, setelah itu kami dari Bapas nih melakukan penelitian di sini, menemukan ini perlu adanya intervensi ataupun analisa dari seorang psikolog. Kami selalu bekerja sama dengan, ya kalau di kota dengan P2TP2A, di mana di dalam P2TP2A itu ada tenaga psikolog. Begitu juga di Kabupaten Cirebon. Dan di Kuningan, kemudian di semua tempat lah kita udah punya jalin komunikasi. Ketika memang memerlukan analisa ataupun asesmen dari psikolog, kita pasti akseskan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Gitu ya. Itu salah satu tindakan atau upaya preventif dari Bapas kelas 1 Cirebon ya. Kemudian nih berkaitan dengan peran Bapas juga terhadap kekerasan, terutama sang pelakunya adalah anak, kemudian juga korbannya adalah anak. Nah, ini posisi Bapas kelas 1 Cirebon ya, berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan ya, 2 bulan ini naik gitu kan di Cirebon dan sekitarnya. Nah, ini langkah-langkah berikutnya dari Bapas kelas 1 Cirebon apa gitu kan? Ya. Untuk penanganan sebuah kasus tindak pidana, ya. Prinsip dasar dari pembimbing kemasyarakatan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Ya. Apa itu kepentingan terbaik bagi anak? Bahwasanya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan
dan pemidanaan adalah upaya paling akhir. Ya, kita carikan solusi terbaik bagi anak pelaku juga anak korban dengan harapan ke depan tidak mengulangi lagi. Ada efek jerah lah ya. Ya, ada upaya yang dinamakan penyesalan dan penyadaran diri sehingga tidak melakukan tindak pidana apapun di kemudian hari. Ya, nah makanya sekarang yang menjadi khas dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kali ini adalah ada yang istilahnya diversi. Diversi. Iya, itu. Kalau sekarang ada istilah terbaru lagi restoratif justice. Itu sebenarnya hal yang satu dua hampir sama gitu. Baik. Itu baik restorasi justice maupun diversi. Nah, saat ini sedang hangat untuk diperbincangkan nih, Kang Imam ya, berkaitan dan anak. Ya, apakah bisa anak ini kasusnya bisa naik dalam artian si anak ini bisa masuk ke jeruji besi atau ke karena ada yang bilang bahwa masyarakat di desa ada yang bilang bahwa anak itu nggak bisa dipenjara, apa betul gitu kan? Ini dia kita harus berikan pemahaman kepada masyarakat secara luas bahwasanya anak, kita batasi dulu kategori anak itu ada 3 kalau saya memilahnya ya. Yang pertama adalah usia di bawah 12 tahun, kemudian 12 sampai 14 tahun, kemudian 14 sampai 8 menjelang belum mencapai 18 tahun. Perlakuan hukumnya terhadap 3 kategori ini berbeda. Ya, itu bisa disimpulkan bahwa anak yang memungkinkan ataupun dapat dipidana, dapat ditahan atau dapat masuk ke jeruji besi adalah yang usia 14 sampai 8 menjelang belum 18 tahun. Itu dapat ya, bukan harus dapat masuk ke pemidanaan. Tetapi yang 12 sampai ke 14 tahun itu tidak bisa ditahan, tidak bisa dipidana. Hanya dikenakan tindakan saja. Kemudian anak yang melakukan tindak pidana usianya menjelang atau belum 12 tahun, prosesnya hanya sampai di tingkat penyidikan aja, di polisi, tidak sampai ke persidangan. Di mana di tingkat penyidikan tadi ada rapat koordinasi antara penyidik, pekerja sosial, profesional, dan pembimbing kemasyarakatan ataupun pihak-pihak lainnya dianggap perlu. Mungkin itu, seperti itu. Oke, ya. Kang Imam, di saat masyarakat ingin memberikan, maksudnya memohon kepada Bapas mendampingi anaknya, ini bisa nggak? Ya. Ya, misalnya anaknya sedang terkena masalah nih, kemudian ingin dibantu oleh Bapas, bisa nggak? Oh iya. Jadi gini, Bapas ya bekerja atas permintaan dari penyidik. Tentunya seandainya ada anak bapak ibu, saudara atau tetangga yang melakukan tindak pidana, pasti itu akan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Tidak perlu meminta, pasti akan didampingi. Kenapa? Karena tanpa litmas dari Bapas, ya proses hukum tidak bisa berjalan. Ya, artinya ketika siapapun yang mengetahui ataupun dari keluarga masyarakat yang ada tindak pidana anak dan anak sebagai pelaku, yang harus dilakukan adalah sampaikan informasi yang sebenar-benarnya, baik kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan dari Bapas ataupun unsur APH yang lain, sehingga bisa melihat permasalahan dengan lebih komprehensif dan jelas. Itu ya, oke, tahan dulu nih Kang Imam dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda yang ingin bergabung di line telepon 0231 48 2138. Silakan, saya menunggu Anda untuk berinteraktif langsung, atau Anda bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Kembali saya ke Kang Imam. Kang Imam,
apa betul bahwa ketika anak menjadi pelaku, ya, anak menjadi pelaku, nah anak ini nanti tidak bisa dihukum? Ada yang banyak yang bilang demikian. Apa betul nih? Ya, ya. Jadi perlu dipahami bahwasanya maksud kata dihukum tadi diproses secara hukum, ya. Ya. Kalau pertanyaan masyarakat bahwa apakah anak tidak bisa dihukum, semua tindak pidana yang masuk ke proses penyidikan atau sistem peradilan pidana itu pasti akan menjalani proses hukum, ya. Nah, proses hukum tadi muaranya bisa jadi di penjara, bisa jadi kembali ke orang tua, bisa jadi pidana bersyarat, bisa jadi penyerahan kepada LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau kita sebutnya panti, ataupun mungkin bisa jadi hanya sekedar peringatan saja. Nah, di sini perlu saya sampaikan permasalahan berkaitan dengan diversi. Iya, diversi ya. Diversi itu bukan sebuah upaya untuk melepaskan anak dari Jeratan hukum. jeratan hukum, bukan. Diversi adalah amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan sebuah metode, ya, pengalihan penyelesaian proses hukum keluar proses persidangan. Jadi anak tidak menjalani proses persidangan dalam penyelesaian hukumnya. Itu diversi ya? Iya, diversi. Diversi ada persyaratannya di situ. Di pasal 7 disampaikan pada huruf A bahwa yang bisa diselesaikan dengan cara diversi adalah pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun. Itu diversi bisa? Ya, di bawah 7 tahun. Apa ini contohnya? Misalnya kasus-kasus pencurian biasa, pencurian bukan pemberatan, ya. Bukan Kalau surat lah ya. Curas itu nggak masuk dengan ini. Laka lantas itu mungkin bisa seperti ini. Penganiayaan ringan bisa masuk ke kategori ini. Dan syarat yang kedua adalah bukan pengulangan tindak pidana. Sekali sudah pernah melaksanakan proses diversi atau pernah menjalani proses pidana, untuk kasus kedua, walaupun ancamannya di bawah 7 tahun, sudah tidak punya kesempatan lagi untuk diselesaikan dengan proses diversi. Nah, diversi itu sendiri, keputusannya apa yang bisa diambil dalam sebuah proses diversi? Yang pertama adalah penggantian kerugian oleh keluarga pelaku apabila memang ada kerugian di situ, ya. Ini legal, bukan pemerasan. Anggaplah seperti ada kasus penganiayaan, ada luka lecet, memerlukan biaya pengobatan. Sampaikan saja oleh pihak korban, karena ini adalah legal, ya. Ataupun tanpa ganti rugi boleh. Kemudian yang kedua adalah penyerahan kepada orang tua. Tentunya ini seorang PK Bapas akan memberikan rekomendasi-rekomendasi seperti ini dengan melihat latar belakang, mana yang paling urgen, mana yang paling terbaik bagi anak. Kemudian anak juga diserahkan ke LPKS tadi untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan dari hasil kesepakatan diversi, ya. Kemudian juga yang terakhir, anak bisa diikutkan dalam pelayanan sosial masyarakat. Siapa saja yang terlibat dalam diversi, diversi itu melibatkan banyak pihak nih, ya, bukan proses persidangan tapi seakan-akan musyawarah. Di situ kalau di penyidikan, di tingkat penyidikan, penyidik tentunya, kami dari Bapas, pekerja sosial, tokoh masyarakat, kita libatkan guru, tokoh masyarakat, para desa, dan kedua belah pihak nih. Seperti itu. Artinya kita ingin memunculkan rasa tanggung jawab kepada anak dan keluarga, memberikan kesadaran penekanan kepada anak sehingga ke depan tidak melakukan tindak pidana lagi. Itu ya. Ya, artinya kita bukan penjara anak kita, tapi lebih ke pemulihan. Pemulihan, ya, pemulihan. Kemudian humanis juga. Iya, itu dia. Seperti itu. Oke. Dan itu peran dari Bapas kelas 1 Cirebon, tentunya banyak kegiatan atau agenda yang saat ini adalah bertujuan bagaimana meningkatkan sektor pendidikan, kemudian sektor olahraga, karena sektor pendidikan ini adalah salah satu cara gitu ya, salah satu cara
agar menekan kekerasan pada anak gitu ya Kang ya. Betul. Ya, dan ini tentunya akan dilakukan secara terus-menerus, secara berkala gitu Kang. Pasti, ya. 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 Dan dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan oleh Bapak gitu Kang? Ya, kemarin kami sudah ngobrol dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak. Beliau sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk sekolah SMA agar kami punya pintu masuk melakukan sosialisasi ataupun memberikan informasi-informasi tentang sekolah ramah anak, di mana itu merupakan salah satu pintu upaya preventif kami untuk mencegah terjadinya tindak pidana anak khususnya di kalangan pelajar. Gitu ya. Iya. Itu dalam waktu dekat Kang. Ya. Ini hanya untuk di Kota Cirebon atau di Ciayu Manjakuning Kang, wilayah 3 Cirebon? Yang sudah kita koordinasi dengan wilayah kota, tapi mungkin pastinya kami juga pernah masuk sebelum masa pandemi masuk ke Kuningan pernah, masuk ke kabupaten juga sering gitu. Tapi karena ada situasi pandemi sehingga itu bisa depending dulu dan kita akan mulai lagi ini sekarang. Baik, Kang Imam, apakah ini kekerasan yang menimpa anak kadang jadi pelaku, jadi korban untuk di wilayah 3 Cirebon? Apakah ini sungguh sudah masuk dalam kategori memprihatinkan gitu, Kang Imam? Ya. Kalau menurut saya ini cukup memprihatinkan, memprihatinkan ya. gitu. Sangat malah. Sangat dilihat dari apanya. Yang pertama dari sisi kuantitasnya, yang kedua dari sisi kualitas. Ya, kenapa? Tindak pidana kekerasan terhadap anak secara fisik sudah beberapa kali menimbulkan korban jiwa, korban meninggal. Itu tidak hanya satu. Baik. Ya, mereka seakan-akan gampang sekali menghinakan nyawa orang lain. Itu dari sisi kualitas seperti itu. Dari sisi kuantitas, sekarang yang dulu, anggaplah 3 atau 5 tahun yang dulu, yang paling dominan kasus pencurian, pencuriannya 363, ya, yang artinya betul-betul dari sisi ekonomi mereka membutuhkan itu. Tapi sekarang kasus pencurian sudah merembet ke 365. 365 itu dengan kekerasan yang dekat-dekat juga dengan tindak pidana kekerasan. Artinya di situ satu lagi yang perlu kita waspadai tadi. Tindak pidana asusila cukup tinggi di sini. Ya, mereka tidak menyadari bahwa kadang-kadang yang mereka lakukan interaksi antara lawan jenis di usia anak-anak itu sebenarnya dari sisi hukum tidak diperkenankan. Itu ya. Iya. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Imam, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Kang Imam lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Imam, closing statement singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan untuk pemirsa di rumah. Silakan. Terima kasih pemirsa di rumah, bahwasanya berkaitan dengan kekerasan anak ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya kami sebagai masyarakat, aparat pemerintah maupun swasta, semuanya harus memiliki kepedulian untuk melakukan upaya-upaya baik preventif maupun upaya-upaya represif lainnya, sehingga kota Cirebon dan sekitarnya menjadi kota yang layak anak. Dan kepada orang tua di rumah, ya, kepada orang tua di rumah kami sangat menekankan nih pendidikan kepada anak. Yuk, saya terinspirasi dengan bukunya Mas Apip nih. Kita mencintai tanpa titik kepada anak-anak kita. Ini bukan promosi bukan nih, tapi betul ini mencintai tanpa titik kepada anak kita, yang artinya kita betul-betul tulus, ya. Kemudian juga tanpa pamrih dan kita penuh kesabaran dan kasih sayang. Itu ya. Ingat bahwa kita membesarkan anak dengan penuh pertentangan, penuh permusuhan, tentunya akan menjadikan anak yang lebih agresif dan akan bermasalah di kemudian hari. Itu ya. Tapi dengan membesarkan anak tanpa titik tadi atau penuh kasih sayang, insya Allah akan menjadikan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh cinta kasih kepada sesama. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Imam sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi langsung ya tadi Ibu Indra ya. Terima kasih, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.